Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini kita diingatkan untuk ini ya, bagaimana cara memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nih sebentar, terlalu kecil. Nah, bagaimana memuliakan Nabi ya, takziman, pengagungan dan takriman ya, penghormatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak cukup ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita misalnya mewujudkan hanya melalui ucapan, tetapi betul-betul harus tampak dalam hati, lisan, sikap dan perbuatan sehari-hari kita ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti seperti apa. Jadi nah, bagaimana bentuk takzim ya, pengagungan dan takrim atau penghormatan. Nah, di sini ada empat langkah bagaimana kita takzim, mengagungkan dan takrim, menghormati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya melalui konsep takzim dan takrim ya, bahwa takzim itu artinya pengagungan atau memandang mulia, pengagungan, atau kalau takrim itu memandang mulia, berarti penghormatan dan pemuliaan. Nah, jadi memuliakan orang ini tidak cukup hanya dengan ucapan gitu, tapi harus terlihat dalam hati, sikap dan perbuatan sehari-hari. Bahwa seseorang tidak cukup mengatakan misalnya saya menghormati orang soleh, tetapi penghormatan itu harus wujud dalam perilaku nyata, misalnya bahwa saya menghormati baginda Rasulullah gitu ya, tetapi dalam perilaku nyatanya seperti apa misalnya. Nah, ini dalam hati bahwa memiliki rasa cinta, hormat dan penghargaan terhadap orang yang soleh misalnya karena ketaatannya, ilmunya, akhlaknya, ketakwaannya misalnya. Tapi penghormatan tersebut bukan berarti mengkultuskan atau menganggap manusia tidak mungkin salah gitu ya. Nah, kemudian dalam ucapan misalnya berbicara dengan sopan, santun, tidak merendahkan misalnya, tidak mencela, tidak memperlakukan orang soleh misalnya. Ini contohnya ya, ketika menyebut orang yang lebih berilmu atau lebih tua digunakan bahasa yang adab atau penuh penghormatan misalnya, itu dalam ucapan misalnya. Kemudian dalam sikap juga terlihat dari adab ketika berinteraksi misalnya, bagaimana ketika mendengarkan nasihat, tidak memotong pembicaraan, menghargai ilmu ya, menjaga sikap dan menjaga ya, misalnya menjaga sikap ketika berada di hadapan orangnya yang punya keutamaan. Kemudian dalam perbuatan juga yang paling penting ya, penghormatan tersebut diwujudkan dalam amal nyata ya, mengikuti nasihat sesuai Quran Sunnah, mengambil keteladanan dan akhlaknya, menjaga kehormatan sama manusia misalnya. Nah, di sini dalam manhaj Islam, jadi penghormatan kepada ulama, guru, orang tua, orang soleh tetap berada dalam batas ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, bahwa ketika kita memuliakan orang soleh itu tidak sama dengan mengkultuskan ya. Nah, jadi takzim melahirkan penghargaan di dalam hati, takrim melahirkan penghormatan dalam sikap gitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan ya, bahwa ketika kita memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa bagaimana misalnya dalam ayatnya itu kan, ketika kita memuliakan Nabi Muhammad dengan takzim dan takrim itu, bahwa takzim kepada Nabi itu berarti mengagungkan kedudukan dan kemuliaan beliau sebagai Rasulullah. Kalau takrim itu menghormati, memuliakan beliau melalui hati, ucapan dan perbuatan ya, bahwa inna arsalna syahida wa mubasyira wa nazira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh gitu ya. Bahwa dalam surah Al-Fat ya, bahwa kata tuwaqqiruh mengandung makna mengagungkan, menghormati Rasulullah. Bahwa bagaimana bentuknya gitu ya, tuwaqqiruh gitu, mengagungkan dan menghormati Rasulullah. Yang pertama tentu saja memuliakan dengan hati ya, kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari kecintaan kita kepada manusia lainnya ya, meyakini beliau itu adalah betul-betul utusan Allah, meyakini kemuliaan dan kedudukan beliau sebagai Rasul gitu ya.
Dan tentu saja memuliakan dengan ucapan bersolawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya tidak berbicara ataupun menyebut Nabi dengan kata-kata yang merendahkan gitu ya. Kemudian tentu saja memuliakan dengan mengikuti sunnah. Nah, ini bukti cinta yang paling nyata ya, adalah ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, kata Nabi, niscaya Allah mencintai kalian. Jadi memuliakan dengan membela kehormatan Nabi ya, tidak merendahkan, tidak menghina atau melecehkan Rasulullah, sebaliknya menjelaskan ajaran dan keteladanan beliau dengan ilmu dan cara yang baik. Jadi kemudian takzim juga bukan berarti gulu gitu ya. Jadi memuliakan Nabi juga tidak boleh berubah menjadi mengkultuskan atau gulu. Nabi sendiri bersabda ya, bahwa jangan kalian berlebih-lebihan gitu ya. La tutaruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku ya, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap putra Maryam, yaitu Nabi Isa. Jadi kata Rasulullah ya, la tutaruni, janganlah kalian berlebihan, kama ataratin nasara, sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani ya, ibna Maryam ketika memuji ya, berlebihan terhadap Nabi Isa putra Maryam. Jadi cinta dan penghormatan kepada Nabi harus berjalan bersama tauhid dan ittiba. Jadi intinya takzim kepada Nabi itu ada di dalam hati, takrim tampak di dalam sikap, sholawat dan dalam lisan ya, dan ittiba dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi betul-betul menjadikan sunnah beliau sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Nah di sini ya, ada 4 ya di sini. Ada 4 tahapan di antara yang disampaikan dalam slide ini. Nah, jadi dalam 4 tahapan ini tadi ya, yang tahapan yang pertama adalah ini mengenal ya dengan hati dan pikiran. Nah, di sini ada langkah yang pertama. Nah, di sini ketika mengenal misalnya 4 langkah memuliakan Nabi itu yang harus dilakukan oleh kita ya, mengenal dengan hati dan pikiran. Jadi mengenal Rasulullah dengan mempelajari sirah ya, sejarah Nabi, mempelajari akhlak Nabi, sifat Nabi, perjuangan Nabi, ajaran beliau ya, bahwa tidak mungkin kita mencintai, tidak mungkin kita meneladani seseorang jika kita tidak mengenalnya ya. Nah, apakah sirah Nabi sudah hatam kita baca tentang Syama'il Muhammad ya, karakteristik Nabi Muhammad itu di kitabnya ya. Apakah kita sudah betul-betul mengenal, yaitu dengan mempelajari sirah ya, akhlak, sifat, perjuangan dan ajaran beliau. Yang kedua adalah mengingat dengan lisan ya, mengingat dengan lisan. Nah, ini membiasakan lisan kita bersolawat, menyebut nama beliau dengan penuh penghormatan, mengingat ajaran serta sunnah-sunnah Rasulullah gitu ya. Jadi apa yang sering diingat akan dekat dengan hati. Nah, kita juga banyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi sering ya mengucapkan sholawat dalam keseharian kita. Kemudian yang langkah yang ketiga ya, setelah kita mengenal sirah Nabi, tetek bengek tentang Nabi, kemudian kita juga mengingat dengan lisan ya, sering bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ketiga adalah mencintai dengan hati kita ya. Setelah mengenal, kemudian kita sering mengingat-ingat ya, kemudian akan tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, bahwa kecintaan itu bukan sekedar perasaan, tetapi mendorong seseorang untuk mengikuti beliau gitu ya. Nah, orang yang mencintai itu pasti akan mengikuti gitu ya. Nah, meneladani perbuatannya ya, yang keempat nyambung ya, meneladani perbuatan, membuktikan cinta dengan mengikuti sunnah, meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alurnya itu mengenal, mengingat, mencintai dan meneladani. Jadi memuliakan Rasulullah dimulai dari mengenal beliau, dibiasakan dengan mengingat beliau, tumbuh menjadi cinta kepada beliau dan dibuktikan dengan meneladani beliau dalam perbuatan. Jadi puncaknya bukan sekedar banyak menyebut nama Rasulullah ya, tetapi menjadikan beliau sebagai betul-betul teladan dalam kehidupan. Nah, ini ya yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, misalnya ya contoh-contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana memuliakan Nabi itu, mengenal misalnya
kita pelajari sirah Nabi, kita tahu akhlak Nabi apa saja sifatnya, mempelajari bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarga, para sahabat, mengetahui perjuangan beliau ya dalam menyampaikan Islam. Contoh nyatanya misalnya setiap minggu kita baca kisah kehidupan Rasulullah ya bersama keluarga atau bersama peserta didik misalnya. Kemudian mengingat dengan lisan itu contohnya tadi ya membaca sholawat ketika Nabi disebut, membiasakan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, itu yang terpendek ya. Kemudian membaca hadis-hadis Nabi ya. Alhamdulillah kita di komunitas ini setidaknya sering ya tiap hari kita membaca hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian mengingat pesan dan sunnah beliau ketika mengambil keputusan. Misalnya contoh nyatanya misalnya ketika mendengar nama Muhammad, spontan kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh mencintai dengan hati itu misalnya merasa bahagia ketika mempelajari kehidupan baginda Rasulullah gitu ya. Kemudian mencintai ajaran dan sunnah beliau gitu ya, lebih mengutamakan petunjuk Rasulullah daripada mengikuti hawa nafsu misalnya, merasakan kerinduan untuk bertemu dengan beliau di akhirat misalnya. Nah misalnya ketika kita mengetahui sunnah Nabi ya, muncul keinginan dalam hati, ya Allah saya ingin mengamalkan ini karena Rasulullah mengajarkannya gitu ya. Nah, kemudian puncaknya adalah meneladani perbuatannya. Ini adalah bukti nyata cinta kepada Rasulullah. Bahwasanya ketika Nabi jujur, nah kita biasa berkata yang jujur. Nabi penyayang, kita menyayangi ya, menyayangi anak, keluarga, sesama. Nabi Muhammad SAW pemaaf, nah kita belajar memaafkan kesalahan orang. Nabi Muhammad SAW amanah, kita menjalankan tugas dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW lembut dalam berdakwah, kita menasehati dengan hikmah dan akhlak yang baik. Misalnya contoh sederhana ya, mengenal saya belajar bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat menyayang. Jadi mengingat ketika menghadapi anak yang salah misalnya, saya teringat bagaimana Rasulullah SAW bersifat lembut. Misalnya mencintai ya, misalnya saya ingin memiliki akhlak seperti Rasulullah. Kemudian meneladani, saya tidak langsung memarahi anak tetapi menasihatinya dengan lembut. Jadi ukuran cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya banyaknya ucapan tetapi sejauh mana akhlak dan perilaku itu kita mengikuti beliau gitu ya. Nah tadi ya ini lebih diitukan lagi di contoh-contohnya ya sudah tadi ya. Langkah pertama ta'aruf itu, nah ini jadi ta'aruf itu mempelajari sirah atau perjalanan hidup dan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sejauh mana kita juga ya sudah memuliakan takrim wa ta'zim ya, bahwa di sini ini yang pertama adalah ta'aruf ya kepada Nabi. Intinya cinta kepada Rasulullah harus diawali dengan mengenal dulu secara benar, mengenal secara mendalam gitu ya. Tadi ya mempelajari sirah, misalnya nih mempelajari sirah bagaimana perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah. Misalnya dari mulai kelahiran Nabi, masa muda Nabi ya, bagaimana Rasulullah Nabi diangkat jadi Rasul, bagaimana perjuangan dakwah Nabi di Mekah gitu ya, kita mempelajari begitu sulitnya gitu ya, banyak penyiksaan terhadap sahabat-sahabat gitu ya, sampai-sampai diboikot gitu ya, 3 tahun tidak boleh berinteraksi jual beli dengan yang lain gitu, sampai-sampai Siti Khadijah istrinya meninggal itu dengan makan rerumputan gitu ya. Isinya bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, bagaimana di sana ya kita membayangkan Rasulullah mulai dari membangun masjid, kemudian mempersatukan misalnya. Nah, di sini hijrah ke Madinah bagaimana kita pelajari. Kemudian perjuangan membangun masyarakat Islam. Nah, ini perjuangan membangun masyarakat Islam. Kemudian ada bagaimana wafat Rasulullah gitu ya. Jadi misalnya contoh ketika kita tahu betapa berat perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, tetapi beliau tetap sabar gitu ya. Bagaimana dilempari ya batu sampai Rasulullah juga bagaimana berdarah ya, giginya copot di peristiwa perang Uhud gitu ya. Nah, ini makan tumbuh rasa kagum dan cinta kepada Rasulullah, betapa Rasulullah sangat mencintai umatnya gitu ya, sangat mencintai gitu ya kaumnya gitu ya. Nah, kemudian mengamati interaksi beliau. Nah, di sini ya bahwa mengamati interaksi beliau dengan keluarga, dengan sahabat, dengan lawan gitu ya.
Bagaimana tidak cukup tahu sejarah secara kronologis, kita juga harus melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang ya. Gimana Rasulullah nih kepada keluarga penuh kasih sayang, kepada sahabat sangat perhatian dan begitu menghargai, kepada anak-anak begitu lembut, menyayangi, kepada orang yang berbeda pendapat tetap adil, kepada orang yang memusuhi ya tidak membalas kezoliman gitu. Malahan Rasulullah yang mencaci maki juga beliau suapi tiap hari gitu ya. Contohnya ini bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan kasih sayang tetapi mempraktikannya dalam sehari-hari. Kemudian mengkaji sifat dan keluhuran akhlak ya. Nah, mengkaji sifat dan keluhuran akhlak bahwa kita mengenal karakter Rasulullah tadi ya, sidik, jujur, misalnya bahwa Rasulullah amanah, bisa dipercaya, tablik, menyampaikan wahyu, Rasulullah fatonah, cerdas, sabar, rendah hati, pemaaf, penyayang, adil gitu. Jadi Allah memuji akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, mengapa kita harus mengenal terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini di langkah pertama ya, bahwa tentu saja bagaimana mungkin ya kita mencintai kalau kita tidak mengenal gitu. Bayangkan seseorang mengatakan bahwa saya sangat mencintai beliau tetapi tidak tahu sejarah perjuangannya gitu ya, tidak memahami akhlaknya, tidak mengenal sunnahnya. Maka mengenal itu adalah pintu menuju cinta. Jadi artinya ketika kita mengenal sirah, kemudian memahami interaksi ya, mengenal akhlak, sehingga tumbuh rasa sayang, terdorong untuk meladani Rasulullah. Jadi langkah pertama bagaimana kita memuliakan Rasulullah adalah mengenal beliau dengan ilmu, bukan sekedar mengenal nama dan gelar beliau saja. Nah, kita tanya hati nurani kita ya, apakah kita sudah betul-betul mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini tadi ya, bahwa Allah gitu ya begitu mencintai Rasulullah gitu ya. Nah, sehingga dalam ayatnya ya dipuji langsung gitu ya, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bahwa surah Al-Qalam ayat 4 ini menjadi dasar penting ya dalam mengenal dan meneladani akhlak Rasulullah, bahwa wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar ya la'ala khuluqin azim, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bahwa Allah sendiri yang memberikan kesaksian langsung gitu. Allah sendiri yang memberikan kesaksian langsung tentang kemuliaan akhlak Nabi. Ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu bukan sekedar baik menurut ukuran manusia ya, tetapi betul-betul merupakan akhlak yang Allah puji jadi teladan. Bahwa Rasulullah al-Amin ya, orang yang terpercaya, misalnya Rasulullah ya, yang terpercaya, bahwa jauh ya sebelum diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah sudah mengenal Muhammad itu al-Amin, orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kejujuran dan amanah beliau itu sudah tampak sebelum kenabian, misalnya bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta, ketika dipercaya dalam urusan harta ya sangat dipercaya, selalu menepati amanah, tidak pernah berkhianat, punya integritas ya dalam bermuamalah gitu. Begitu seperti itu Rasulullah ya. Kemudian sebagai kepala keluarga beliau juga menjadi teladan dalam kehidupan keluarga ya, penuh kasih sayang, perhatian, lembut, tanggung jawab. Nah, ini penting karena kemuliaan akhlak itu tidak hanya terlihat di depan masyarakat bagus misalnya, tetapi dalam kehidupan rumah tangganya tidak misalnya. Kemudian sebagai sahabat ya, Rasulullah memperlakukan para sahabat dengan kasih sayang, menghargai mereka ya, senantiasa menjadi pendengar yang baik Rasulullah itu dan membangun persaudaraan. Kemudian sebagai pemimpin beliau juga tidak hanya nyuruh ya, tetapi betul-betul teladan gitu, bahwa kepemimpinan beliau itu betul-betul amanah, kasih sayang, tanggung jawabnya tadi, bahwa seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua, nah ini tadi ya, di langkah pertama sudah kita mengenal. Kemudian untuk langkah kedua, nah ini ya, zikir dan sholawat. Nah di slide langkah kedua mengingat zikir dengan sholawat ini ya, bahwa mengingat Nabi itu bukan sekedar ritual atau seremonial ya, melainkan mengikuti bentuk-bentuk zikir dan sholawat yang sesuai Quran Sunnah ya, yang sesuai dengan Quran Sunnah. Bahwa di sini mengingat Nabi dengan zikir dan sholawat ya, dari ayatnya itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu, bersolawatlah, alaihi, atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Jadi mengingat pengorbanan beliau ya untuk umat, bahwa kita mengingat bagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh ya menyampaikan risalah,
Rasul itu utusan, risalah itu ajarannya ya, risalah ajaran yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menghadapi gangguan ya, berbagai kesulitan demi menyampaikan agama Allah ya, bahwa in tansurullah, makanya kita harus semangat dalam menolong agama Allah. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah akan menolong. Wa itsabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah kita ya. Jadi mengingat perjuangan itu harus menumbuhkan rasa, ya Allah betapa besar jasa Rasulullah dalam menyampaikan hidayah kepada umat ya, sehingga sampai kepada kita gitu. Nah, bahwa kita tidak mengingatnya dengan cerita-cerita yang enggak jelas sumbernya ya, bahwa sirah dan keutamaan Nabi harus dibangun di atas riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga mengingat kesabaran beliau menghadapi ujian ya, bagaimana Rasulullah menghadapi ditolak oleh orang-orang Quraisy, kemudian sampai Rasulullah ya ketika mau sholat juga sering ada dikasih kotoran gitu ya, dan sebagainya, dicela orang majnun, orang gila, orang penyihir, penyair gitu ya, kehilangan orang-orang yang beliau cintai gitu ya. Bagaimana sabarnya beliau ya dalam Amul Husni ya, ditinggalkan oleh baginda oleh Siti Khadijah ya, kemudian oleh kakeknya gitu ya. Kemudian bagaimana peperangan beliau ya, ujian yang sangat berat gitu ya, berbagai kesulitan dalam dakwah. Jadi mengingat kesabaran beliau itu bukan hanya untuk membuat kita terharu, tetapi menjadi motivasi untuk kita juga sama bersabar gitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah tidak ada apa-apanya ya, tidak ada gangguan yang berarti misalnya bagaimana, tapi Rasulullah berbagai kesulitan dalam dakwah itu sangat beliau alami. Kemudian yang ketiga di sini membangkitkan semangat mengikuti jalannya. Jadi ini yang sangat penting ya, bahwa mengingat Nabi itu harus membawa kita kepada ittiba, mengikuti, bahwa qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka itulah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di mengingat ya, jadi mengingat, kemudian mencintai, mengikuti. Jadi bukan hanya saya cinta Rasulullah, tetapi saya ingin sholat seperti beliau sholat ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa ya Allah saya ingin sholat seperti beliau sholat. Rasulullah tahajudnya juga 5,5 jam gitu ya, Rasulullah mah sholat subuhnya juga 20 menit gitu ya, 100 ayat yang beliau baca ya. Bagaimana kita menginginkan ya misalnya berakhlak seperti beliau, bagaimana bermuamalah seperti beliau, bagaimana mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, bagaimana bentuk sholawat? Nah, di sini ya, bahwa sholawat kepada Nabi itu adalah ibadah. Karena itu lafaz dan caranya harus mengikuti tuntunan Nabi ya, bukan misalnya membentuk bentuk misalnya yang tidak ada tuntunannya. Misalnya salah satu bentuk yang diajarkan Nabi yang adalah sholawat Ibrahimiyah ya, misalnya yang dibaca dalam at-tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan keutamaan sholawat sangat besar ya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali gitu ya. Nah, ini bahwa intinya bukan hanya sekedar seremonial ya, bahwa mengingat Rasulullah tidak boleh hanya dibatasi misalnya dalam hal-hal tertentu, tetapi betul-betul dalam setiap nafas kehidupan kita gitu ya. Nah, pokoknya setiap hari kita harus mengenal beliau, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Mengenal, mengingat, mencintai dan mengikuti. Jadi kalau benar-benar mengingat Rasulullah, hati kita akan rindu kepada sunnahnya ya. Kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah, kaki akan terdorong mengikuti jalan beliau. Nah, kemudian ini tadi ya sudah dibahas bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini sudah dibahas oleh kita ya. Nah, ini yang sering dijadikan pedoman untuk kita semua, bahwa kita harus yakin innallaha, ini tentang dalil utama tentang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat untuk nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, shollu, bersolawatlah, alaihi, kepada baginda Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Nah, ini ya, bahwa kemuliaan Rasulullah disyariatkan untuk umat Islam untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau ya. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah Allah bersolawat kepada Nabi, bahwa solawat Allah kepada Nabi bukan berarti Allah membaca solawat seperti kita manusia ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa
Sholawat Allah kepada hambanya bermakna pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Jadi Allah senantiasa memuji ya baginda Rasulullah, menyanjung di hadapan para malaikat. Kemudian bagaimana para malaikat bersolawat kepada Nabi? Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah. Para malaikat memohonkan kebaikan, sama ya, mendoakan, memohonkan kebaikan, memuji beliau gitu ya. Orang-orang beriman diperintahkan bersolawat ya, mengucapkan salam. Ini perintahnya sangat jelas, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah untuknya dan ucapkan salam. Maka bersolawat kepada Nabi adalah ibadah yang disyariatkan ya, bukan tradisi. Praktiknya seperti apa? Misalnya ketika nama Rasulullah disebut, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memperbanyak sholawat ya di waktu-waktu yang memang dianjurkan, misalnya dalam sunnahnya, misalnya ketika tasyahud sholat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah jadi memang bentuk sholawat yang paling lengkap itu sholawat yang diajarkan langsung oleh Nabi ya kepada para sahabat, tadi seperti sholawat Ibrahimiyah. Ya, prinsipnya bahwa memuliakan Nabi harus sesuai tuntutan beliau ya. Nah, misalnya bahwa bagaimana cinta kepada Rasulullah, bersolawat dan mengucapkan salamnya, mengikuti sunnahnya. Bahwa solawat yang benar-benar bukan hanya menggerakkan lisan, tetapi seharusnya menggerakkan hati untuk mencintai Rasulullah, menggerakkan anggota badan untuk mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Nah ini kemudian langkah yang ketiga adalah mahabbah ya, mencintai. Nah di langkah yang ketiga ini, mahabbah ini ada langkah-langkahnya juga ya. Nah bagaimana langkah ketiga yang mencintai atau mahabbah itu, bahwa misalnya mahabbah kepada Rasulullah itu bukan sekedar perasaan haru atau pujian atau pengakuan dengan lisan, tetapi cinta yang melahirkan ittiba ya. Jadi cinta yang melahirkan mengikuti gitu sesuai Quran Sunnah gitu. Artinya menjaga kehormatan Rasulullah ya, misalnya di sini ya, menjaga kehormatan, membela nama baik Rasulullah gitu ya, bahwa mencintai Nabi berarti menjaga kehormatan beliau dan menghormati risalah yang beliau bawa. Jadi tidak merendahkan Rasulullah, menjelaskan kemuliaan dan akhlak beliau dengan ilmu, membela ajaran beliau dari tuduhan yang tidak benar ya. Misalnya ada yang menganggap bahwa Islam itu misalnya kejam lah misalnya ya, bahwa dari ada metode-metode misalnya padribuh, memukul, padahal memukul di sana itu bukan seperti memukul apa gitu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan misalnya yang tidak benar ya. Kemudian menjaga adab ketika berbicara tentang beliau. Nah jadi intinya membela Nabi SAW harus dengan ilmu, keadilan dan cara yang diberikan benarkan syariat ya, bukan dengan tindakan yang melampaui batas. Kemudian menghargai ajaran Rasulullah tadi ya, menghargai ajaran Rasulullah, jadi menjadikan tuntunnya sebagai pedoman hidup. Ini betul-betul bukti cinta yang sangat penting ya, bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi orang yang ngaku cinta Rasul harus berusaha mengikuti petunjuk beliau, bukan sekedar kagum gitu ya. Kemudian tentu saja mempelajari sunnah, menghidupkan kebiasaannya dalam keseharian ya, bahwa cinta harus diwujudkan dalam amal. Misalnya bagaimana nih kita mempelajari tata cara sholat Nabi, apakah sholat kita sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi, bagaimana mengikuti sunnah dan akhlak, mencontoh kejujuran dan amanah beliau, mengikuti adab, bagaimana keluarga kepada masyarakat, misalnya mempraktikkan sunnah yang sahih dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi mengenal, kita tahu siapa Rasul, mengingat, lisan dan hati senantiasa terhubung melalui sholawat dan mengingat perjuangan, mencintai, hati terdorong untuk mengikuti, meneladani Nabi, meneladani cinta diwujudkan dalam perbuatan. Jadi mahabbah yang benar itu bukan hanya membuat misalnya kita menangis ya ketika mendengar kisah Rasul, tetapi betul-betul membuat kita berubah setelah mendengarnya gitu ya. Bahwa kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka sunnahnya tidak cukup kita kagumi, sunnahnya harus kita pelajari, kita cintai dan kita amalkan. Tapi di sini ya, bahwa ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah, sedangkan ketaatan kepada Rasulullah wajib karena beliau adalah Rasul Allah dan apa yang beliau sampaikan adalah agama yang wajib kita ikuti. Ketika beliau memerintahkan sesuatu dalam perkara agama, mengikuti beliau merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bahwa ayat yang sering kita baca ya tentang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, bahwa dalam ayat ini ya
Surah Al-Imran ayat 31, ayat yang sangat kuat untuk menjelaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulullah itu harus dibuktikan dengan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Tadi ya, kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kata Allah ya, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah ya, tuhibbunallah fattabi'uni, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosamu ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini memberikan ukuran cinta yang benar ya. Yang pertama, mengaku cinta kepada Allah saja belum cukup gitu ya. Seseorang mengatakan bahwa saya cinta Allah, tetapi Allah memberikan bukti dan ukurannya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud mengikuti adalah mengikuti Muhammad ya. Jadi cinta bukan hanya perasaan dalam hati atau ucapan di lisan. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul gitu. Ittiba kepada Rasul, ini adalah konsekuensi kecintaan kepada Allah. Mengikuti akidah yang beliau ajarkan ya, jangan akidah yang tidak beliau ajarkan. Mengikuti tata cara ibadah beliau tadi, mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, meninggalkan perkara yang tidak dicontohkan ya. Karena Rasul kan teladan untuk orang beriman ya. Hasilnya bahwa Allah akan mencintai kita, bahwa ketika kita mencintai Allah, kita mengikuti Rasulullah, Allah mencintai kita, Allah menghapus dosa-dosa kita. Ini luar biasa ya. Kita bukan hanya disuruh untuk mencintai Allah, tetapi ditunjukkan jalan agar mendapatkan cintanya Allah lewat apa gitu. Kemudian ittiba berbeda dengan sekadar mengagumi ya. Misalnya seorang berkata, saya sangat mencintai Rasulullah, tetapi ketika mengetahui sunnah yang sahih tidak mau mengikuti. Maka ayat ini mengingatkan bahwa mahabbah harus melahirkan ittiba. Sebaliknya ketika seseorang mengetahui petunjuk Rasulullah ya, lalu berusaha mengamalkannya, itulah salah satu bukti kecintaannya. Nah, ini yang baik, bahwa mempelajari siapa Rasul, memperbanyak zikir, sholawat, mengingat perjuangan, mencintai tumbuh mahabbah, membuktikan cinta dengan ittiba kepada beliau. Nah, jadi jangan mengukur cinta kita kepada Rasulullah dari seberapa sering kita mengucapkan aku cinta Rasul, tapi lihat seberapa sungguh kita mengikuti sunnah beliau. Dan puncaknya adalah mengikuti Rasulullah sesuai dengan Quran Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, bukan sekedar mengikuti tradisi yang dinisbatkan kepada beliau. Nah ini bahwa misalnya tadi ya, kita sebelumnya before after-nya ya, misalnya sering berkata kasar sehingga menjadi pribadi yang santun, biasanya mudah marah, emosi, belajar mengendalikan diri, biasanya malas ibadah, memperbaiki kualitas ibadah, misalnya tidak peduli sesama, meneladani Rasul, penyayang, suka menolong gitu ya. Nah ini yang langkah yang keempat adalah meneladani uswah Rasulullah, bukan sekedar tokoh sejarah untuk dikagumi ya, melainkan adalah cetak biru atau blueprint gitu ya. Nah di sini kita betul-betul ya, mudah-mudahan langkah keempat ini ya betul-betul kita meneladani gitu ya, betul-betul meneladani apa yang Rasulullah sudah lakukan. Jadi Rasulullah bukan sekedar tokoh sejarah yang untuk kita kagumi, melainkan blueprint untuk direplikasi dalam realitas modern di tengah riuhnya idola medsos ya, misalnya dunia hiburan yang diukur dari popularitas semu. Seorang muslim tidak boleh kehilangan panutan utama. Kemuliaan sejati selalu bermuara pada ketakwaan dan akhlak. Nah jadi ini bahwa langkah keempat betul-betul ya, uswah teladan, tahap puncak dari 3 langkah tadi, mengingat, mencintai, kemudian meladani. Rasulullah bukan sekedar tokoh sejarah, bahwa Rasulullah bukan sekedar tokoh sejarah untuk dikagumi, melainkan blueprint untuk direplikasi dalam modern. Artinya kita tidak cukup hanya tahu kisah Rasul atau merasa kagum, akhlak dan sunnah beliau harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Apa yang diteladani tadi ya, bukan berarti kita bisa meniru semua keadaan Nabi ya secara persis. Misalnya yang kita teladani adalah petunjuknya, sunnahnya, akhlaknya, prinsipnya, cara beliau menjalani kehidupan ya, sesuai dengan kemampuan dan konteks kita. Misalnya Rasulullah jujur, tadi kita membangun budaya jujur. Beliau amanah, kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Beliau penyayang, kita memperlakukan anak, keluarga dengan kasih sayang. Beliau adil, kita juga tidak pilih kasih. Beliau sabar, kita tidak mudah menyerah ya ketika menghadapi ujian. Beliau tawadhu, kita juga nggak boleh sombong meskipun punya ilmu atau jabatan. Misalnya beliau berdakwah dengan hikmah, kita menyampaikan kebenaran dengan ilmu dan akhlak. Nah jadi ini relevan dengan zaman sekarang ya, bahwa riuhnya idola di medsos dan dunia hiburan yang diukur dari popularitas semu, bahwa
ketika anak-anak generasi muda setiap hari melihat ada influencer, selebriti gitu ya, tokoh medsos dan berbagai figur publik, mereka membutuhkan figur teladan yang benar. Jadi bukan berarti semua tokoh publik itu buruk ya, tetapi ukuran seorang muslim itu dalam memilih idola itu bukan sekedar siapa nih yang paling populer, yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling baik akhlaknya, paling sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Nah, di sini bahwa intinya meneladani Rasulullah berarti mengikuti beliau berdasarkan Quran Sunnah yang sahih ya, dengan pemahaman para sahabat, bukan sekedar membuat versi modern dari Rasulullah, tetapi menerapkan sunnah yang benar dalam realitas kehidupan modern. Misalnya di dunia digital ya, tetap jujur ya, tidak menyebarkan hoax, misalnya tidak gibah, tidak fitnah. Di dunia pendidikan misalnya menjadi guru yang amanah, sabar, adil, penyayang. Di dunia kepemimpinan kita nggak boleh zolim, tidak menyalahgunakan jabatan atau mengutamakan kemaslahatan. Di kehidupan keluarga misalnya ya, dengan lembut, bertanggung jawab, menjaga hak pasangan dan anak gitu ya. Nah, jadi 4 tahap itu akhirnya menjadi satu kesatuan ya. Mengenal Rasulullah, maksudnya bahwa saya ingin tahu siapa beliau yang sesungguhnya. Mengingat Rasulullah, saya ingin selalu mengingat perjuangan dan sunnahnya gitu ya. Kemudian mencintai Rasulullah, saya ingin lebih dekat dengan ajaran beliau, sehingga di akhir meneladani Rasulullah, ingin akhlak dan kehidupan mengikuti petunjuk beliau. Jadi ukuran cinta yang paling nyata bukan seberapa sering kita mengagami Rasulullah, tapi seberapa jauh kehidupan kita berubah mengikuti sunnah Nabi. Nah, jadi bahwa Rasulullah menjadi teladan hidup, bukan hanya nama yang kita kenang ya. Nah, ini bahwa Rasulullah qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarullah katsira. Nah, ini pokoknya dalam daily kehidupan sehari-hari kita ya. Di keluarga hadir sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, di pergaulan menjaga lisan ya, menghormati orang, tidak menyakiti. Ketika menghadapi masalah tegar, bersabar, pantang menyerah ya, pantang dari berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dalam menyampaikan kebenaran ya, tetap teguh dengan prinsip, tapi disampaikan dengan akhlak yang baik ya. Qulil haq walau kana muron, katakan yang benar walaupun pahit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir kita bermuhasabah ya, apakah ucapan kita sudah mencerminkan akhlak Rasul, apakah kita sudah jujur sebagaimana kejujuran beliau, apakah kita mampu memaafkan dan menyayangi sesama, apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam beribadah gitu ya. Nah, jadi bentuk cinta kepada Rasulullah seperti itu. Nah, di sini jadi kesimpulannya tadi ya, dengan mengenal kita melahirkan penghormatan, mengingat, menghidupkan kecintaan, dan mencintai mendorong untuk mengikuti petunjuk, meneladani menjadi bukti nyata dalam perilaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bersolawat juga harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan ya. Yang paling lengkap adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pokoknya perbanyak solawat supaya kita senantiasa terhubung ya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah dengan aziman wa takriman. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita serta bisa mengamalkannya. Jazakumullah khairan katsir.